warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dewi. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan mengenai pertama, cabur apa yang menjadi prioritas Lumajang dalam event regional maupun internasional? Oke. Terkait dengan cabur prioritas, sebetulnya kita agak sulit untuk menentukan karena seperti ketahui di Lumajang ini adalah bidangnya atlet gulat, ada Mas Atom, atlet nasional, terus kemudian taekwondo yang sudah banyak berprestasi di kancah regional maupun nasional, kemudian balap sepeda itu juga banyak berbicara di berbagai event baik regional, nasional maupun internasional. Jadi untuk penentuan cabur prioritas ini kita agak sulit untuk menentukannya. Ya mungkin nanti kita realistis saja karena kabupaten kota lain itu juga mempersiapkan yang terbaik terkait dengan gelaran Porprov. Jadi kita realistis saja. Mudah-mudahan nanti kita bisa mempertahankan prestasi ya seperti di 2022 10 besar. Itu harapannya. Bagaimana manajemen pembinaan dalam rangka pencarian atlet berbakat? Terkait dengan pembinaan atlet berbakat, kita selalu bersinergi dengan KONI. Terus kemudian cabur-cabur akan juga kita sinergikan. Kita juga memantau terkait dengan pembinaan atlet-atlet, terutama yang menjadi lumbung atau peraih medali terbanyak, baik di ajang Porprov, di ajang Popda, maupun di ajang-ajang yang lain. Jadi sinergi antara Dinas Pemuda Olahraga dan KONI itu selalu kita tingkatkan guna untuk pembinaan atlet. Sekarang ini banyak atlet di Kabupaten Lumajang, Mbak Kadis ya, yang selalu bermigrasi, istilahnya bermigrasi ke daerah lain. Karena di Kabupaten Lumajang ini sering sekali anak kita yang punya prestasi itu diabaikan. Bagaimana menurut Mbak Kadis? Terkait dengan migrasi atlet itu, setelah kita identifikasi ada beberapa penyebab. Yang pertama, mungkin dia ingin melanjutkan pendidikan lebih tinggi di kota lain. Yang kedua, dia mungkin juga mencari kerja di tempat lain. Terus yang berikutnya adalah sarana prasarana yang jauh lebih memadai di tempat lain. Terus kemudian juga mungkin dia pengen pengalaman yang lebih. Itu yang menjadi identifikasi kami di sini terkait dengan kepindahan atlet. Juga tidak menampik terkait dengan penghargaan atau reward. Akan tapi ini menjadi dari sekian permasalahan itu, saya rasa reward bukan tujuan utamanya, karena apabila kita bandingkan dengan kabupaten lain, ya misalkan Jember, reward yang kita berikan itu termasuk besar. Contohnya di atlet balap sepeda itu di tahun 2021 dia mendapatkan reward sebesar 150 juta. Nah, itu setara dengan reward yang diberikan oleh kota-kota besar seperti Surabaya ataupun Malang. Jadi persoalan reward saya rasa bukan menjadi persoalan utama yang mengakibatkan atau menyebabkan atlet itu bermigrasi. Jadi ada beberapa hal yang di atas yang saya sebutkan tadi itu penyebabnya. Ada rumor bahwa dari pemerintah daerah mengucurkan dana 3,5 M. Itu selain untuk mereka yang berprestasi, tetapi untuk dana KONI tersendiri apa gimana? Terkait dana 3,5 M yang menjadi hibahnya pemerintah daerah ke KONI, itu berbeda dengan reward yang akan kita berikan.
Jadi 3,5 M itu untuk KONI saja. Sedangkan untuk reward telah kita siapkan yang besarannya 1 M. Ini untuk berbagai event, tidak hanya untuk Porprov, tapi untuk event-event lain. Jadi yang 3,5 M terpisah dengan reward yang akan kita berikan kepada atlet. Dulu sebelum tahun 2025 ini, banyak atlet-atlet kita yang mengikuti sampai Asian Games. Nah, sampai sekarang kira-kira kejuaraan apa saja yang diikuti untuk Asian Games ini? Untuk SEA Games yang data yang kita terima sementara hanya di cabur balap sepeda, yaitu atas nama Mila yang kemarin memperoleh medali emas di kejuaraan Asia. Terus kemudian untuk cabur yang lain belum ada konfirmasi ke kami. Hanya satu orang. Kalau sebelumnya ini ada beberapa orang, kan tetapi penyebabnya setelah kami telusuri itu ternyata tuan rumah SEA Games yaitu Thailand tidak mempertandingkan nomor yang menjadi andalan Indonesia. Jadi memang ini merupakan prerogatif dari tuan rumah meniadakan cabur yang di negaranya itu kemungkinan memperoleh medali emas itu minim, sehingga ditiadakan nomor itu, sehingga hanya satu atlet dari Lumajang yaitu Mila di nomor downhill balap sepeda. Dulu kan banyak seperti kejuaraan gulat, terus kemudian taekwondo sampai pon dan lain sebagainya. Sekarang ini akhir-akhir ini untuk anak-anak Kabupaten Lumajang prestasi merosot itu dikarenakan kurangnya adanya kolaborasi dan sinergi KONI, baik KONI maupun pemerintah daerah. Itu bagaimana? Saya rasa tidak demikian. Jadi untuk atlet-atlet yang dulu menjadi andalan Kabupaten Lumajang, kemungkinan juga kabupaten atau tempat lain juga mempunyai atlet yang sama, sehingga atlet dari Lumajang saat ini mungkin tidak bisa berbicara di level nasional maupun regional, kan tetapi ini bukan karena kita kurang sinergi antara KONI dan Dispora, kan tapi karena memang tentunya prestasi dari atlet tempat lain itu juga saat ini memang merata. Jadi kalau kita lihat perkembangan atlet di berbagai daerah, terutama di kota-kota besar itu sangat merata, sehingga ini yang menjadi tantangan kita ke depan sebetulnya. Bagaimana cabur yang dulu menjadi andalan itu sekarang kok meredup istilahnya. Ini menjadi tantangan kita yang di Dispora dan juga tantangan untuk teman-teman KONI, bagaimana agar kita hidupkan lagi lah atlet-atlet dari Lumajang yang bisa berbicara di event nasional, bahkan di event internasional. Batas usia untuk pengembangan prestasi kan mulai dari TK, SD sampai SMA. Itu batas usia sampai berapa? Ini soalnya ada contoh seperti taekwondo ya. Taekwondo walaupun dia batasannya sudah keluar dari SMA, tetapi mereka tetap diajukan untuk pengambilan jurprov, propprov, kemudian sampai tingkat PON. Itu bagaimana cara menyikapinya? Kalau batas usia ini memang di masing-masing cabur, masing-masing event itu ada batasannya, yang saya sendiri kurang paham. Akan tapi untuk level regional itu ya maksimal kelas, kalau SMA kelas 1 itu berarti kelas 10. Nah, di kelas 10 itu pun itu yang menjadi syarat untuk ikut di kejuaraan regional di Porprov ini, yang usia 16 itu sudah usia terakhir untuk ikut di level Porprov. Nah, batasan usia ini sekarang menjadi salah satu ketentuan
yang dia bisa ikut di level kejuaraan apa Porprov ataupun level nasional. Nah, untuk itu kita berupaya agar bagaimana atlet-atlet yang di bawah itu bisa ikut di ajang yang regional. Nah, oleh karena itu ke depan memang kita berupaya untuk intens berkoordinasi dengan KONI bagaimana agar pembinaan, ini kan dari sisi pembinaan terhadap atlet-atlet yang ada di Lumajang untuk bisa kita lakukan secara intensif. Pembinaannya bagaimana, tentunya dengan di tengah keterbatasan anggaran tentunya. Nanti coba kita upayakan bagaimana langkah-langkah yang diambil Dispora maupun KONI. Ini yang perlu kita diskusikan bersama. Untuk terakhir Pak, ribet, masalah ribet. Dulunya kan jika kita mempunyai prestasi yang sangat tinggi, apalagi prestasinya itu banyak sampai ke SEA Games dan lain sebagainya, itu akan memperoleh ribet selain ribet berupa uang atau rumah. Nah, ini yang dibutuhkan oleh anak-anak kita zaman sekarang ini, tentunya memiliki ribet. Aku nantinya dipilih atau jadi DNS. Bagaimana menurut jenengan? Terkait dengan itu, memang saat ini ada kebijakan dari pemerintah bahwasanya untuk rekrutmen PNS dari jalur atlet berprestasi itu merupakan kewenangan sepenuhnya dari Kementerian Pemuda Olahraga. Dan pemerintah kabupaten kota tidak diperkenankan untuk mengajukan formasi dari jalur atlet berprestasi. Kita contohkan pada waktu Mas Rizal memperoleh medali di Asian Games, waktu itu yang bersangkutan direkrut oleh Kementerian Pemuda Olahraga dari jalur atlet berprestasi. Sedangkan untuk pemerintah kabupaten kota itu tidak diperkenankan untuk melakukan rekrutmen dari jalur tersebut. Memang sudah ada aturannya yang mungkin konfirmasinya ke BKD. Barangkali itu. Harapan dari dari Pak Kadis untuk atlet-atlet kita, sinergisitas antara KONI dan Dispora itu terkait dengan harapan kami yang di Dispora, tentunya kita berupaya mengembalikan kejayaan kita di event yang tidak jauh kita laksanakan, yaitu di Porprov. Itu mungkin di targetnya 10 besar. Ya, mudah-mudahan nanti di Porprov ke-9 ini Lumajang prestasinya juga bagus. Terus kemudian terkait dengan sinergi, beberapa kali di beberapa kesempatan itu saya juga menyampaikan bahwasanya perlunya sinergi antara Dinas Pemuda Olahraga dan KONI yang tujuannya untuk menciptakan suasana yang kondusif di lingkungan olahraga di Kabupaten Lumajang agar prestasi atlet nanti bisa meningkat juga. Mungkin itu Bu Dewi. Selamat siang. Selamat siang.